Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Aplikasi e-Kos untuk Informasi dan Penyewaan Kos Berbasis Elektronik dengan dosen pembimbing kami adalah Bapak Dani Edi Rismayadi, SSI MKOM. Terus selanjutnya ini ada anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 5 yang terdiri dari Braja Sukma Pamungkas, yaitu saya sendiri. Yang kedua itu ada Tania Ellen, yang ketiga itu ada Alpat Surya Putra. Selanjutnya ada untuk latar belakang. Di zaman sekarang semua serba digital, termasuk pengelolaan kos. Tujuannya biar lebih efisien, nyaman, dan memudahkan baik buat pemilik kos maupun penyewa. Meskipun sudah ada aplikasi seperti Mami Kos, masih ada beberapa masalah. Misalnya, biaya langganan yang mahal dan komunikasi antara pemilik kos dan penyewa kos yang kurang lancar. Nah, kami punya ide buat bikin aplikasi e-kos yang bisa jadi solusi buat masalah-masalah itu. Aplikasi ini bakal memudahkan pemilik kos dalam promosi dan memudahkan calon penyewa cari kos yang sesuai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang ke-1 adalah aplikasi yang ada sekarang kurang memudahkan komunikasi antara pemilik kos dan penyewa. Yang kedua itu ada penyewa sulit mendapatkan informasi fasilitas, harga, dan ketersediaan kamar. Yang ketiga itu ada pemilik kos kesulitan mengelola pembayaran secara efisien. Yang terakhir itu adalah belum ada sistem yang menampilkan data ketersediaan kamar secara langsung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan kami bikin aplikasi e-kos adalah 1. Memudahkan pemilik kos, terutama yang punya usaha kecil, dalam mengelola kos mereka. Yang kedua, bikin pengelolaan kos lebih efisien buat pemilik. Yang ketiga, memberikan info fasilitas dan harga kos yang jelas dan transparan. Yang keempat, bikin sistem reservasi kos yang cepat dan gampang dipakai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian buat kami, yaitu peneliti nambah pengetahuan tentang cara bikin aplikasi. Kalau buat pemilik kos, mempermudah promosi dan ngatur kos. Kalau buat penyewa, memudahkan cari dan sewa kos sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu aplikasi ini masih dalam tahap awal, jadi datanya masih statis atau belum pakai database. Aplikasi ini punya 3 jenis pengguna: pemilik kos, penghuni, pengunjung. Fitur utamanya termasuk cari kosan, info pembayaran, dan info kos. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Cara kami bikin aplikasi ini adalah yang ke-1, analisis kebutuhan. Kami cari tahu apa yang dibutuhkan pemilik kos dan penyewa. Yang kedua ada bikin fitur. Kami mengembangkan fitur sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada uji coba. Kami coba aplikasi ini dan perbaiki kalau ada yang kurang. Selain itu, kami juga ngumpulin data dengan ngobrol sama pemilik kos. Selanjutnya ada hasil wawancara. Kami ngobrol sama pemilik kos di Bandung, namanya Kos Monokrom. Ini info yang kami dapat. Nama kos Monokrom, pemilik kosnya Haji Dede, alamatnya yaitu di Gang Panyesehan 1 nomor 40 BRT 6 RW 2 Kecamatan Bojongloa, Kidul Kota, Bandung, Jawa Barat. Yang mengelola nenek penjaga kos yang ngurus semuanya. Masih di hasil wawancara untuk fasilitas kos. Fasilitas kos yang ada di kos Monokrom antara lain yaitu 1. Total kamar ada 20. Yang kedua, fasilitas umum, wifi, listrik, dan air. Harga kamar itu ada dari kamar standar yaitu 750, kamar medium yaitu 850, kamar premium ada di 950. Yang keempat itu setiap kamar ada kasur, bantal, guling, spray, lemari, dan kamar mandi di dalam. Ada juga parkiran motor. Untuk metode pembayarannya, bayar per bulan. Tanggal bayar sesuai tanggal masuk, biaya bayar tunai atau transfer itu bisa, boleh. Persyaratannya itu yang ke-1 ada fotokopi KTP, 2 nomor telepon keluarga, harus ada izin pengelola, penjaga kos jika ada tamu dan tamu menginap. Membayar uang deposit untuk persiapan jika ada hal yang urgent. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 3 di mana di situ ada mockup, pseudocode, dan juga flowchart untuk rancangan aplikasi yang kami buat. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan untuk pada bagian menu login.
Dimana pada bagian pertama ini, di sini ada pada bagian kiri ada pseudocode, pada bagian tengah ada flowchart dan juga diikuti oleh mockup pada bagian sebelah kanan. Lalu untuk pada bagian pseudocode dan juga mockup tidak akan saya presentasikan lebih lanjut, namun saya akan presentasikan lebih lanjut pada bagian flowchart. Pada bagian pertama, di sini ada program dimulai. Kemudian ada 2 buah deklarasi, di mana di sini deklarasi string untuk login. Di sini kami gunakan record untuk penghuni, kamar dan juga feedback. Kemudian di sini ada array list akan kami gunakan untuk kamar dan penghuni. Kemudian ada stack yang kami gunakan untuk kamar. Lalu ada boolean yang kami gunakan untuk pada menu admin, guest dan juga user. Kemudian setelah program dimulai akan menampilkan pilihan pada menu login, yaitu pertama admin, kedua user, 3 guest dan juga 4 bantuan. Ketika memilih admin dan juga user atau user, situ akan diminta untuk mengisi username dan juga password. Jika username dan password berhasil diisi, untuk role admin akan diarahkan ke menu admin. Jika role user akan diarahkan ke menu user. Jika user atau password yang dimasukkan salah, akan menampilkan menu tampilan user atau password yang Anda input salah. Kemudian program berakhir. Lalu jika memilih guest, di situ akan menampilkan menu guest. Jika memilih bantuan, di situ akan menampilkan bantuan, lalu akan kembali ke menu awal. Kemudian di sini ada menu admin. Jika berhasil memasukkan username dan password pada role admin, di sini akan menampilkan menu admin. Lalu di sini terdapat pilihan-pilihan, yaitu daftar kamar, daftar penghuni, username, password, feedback, tambah data, hapus data penghuni dan juga bantuan serta logout. Untuk daftar kamar, penghuni, daftar username, password dan feedback, di situ akan menampilkan informasi mengenai hal terkait. Lalu akan kembali kepada menu admin. Lalu di sini ada bagian hapus data penghuni dan tambah data penghuni yang ketika dipilih akan diarahkan ke menu tambah data penghuni dan juga hapus data penghuni. Lalu di situ ada bantuan yang akan menampilkan menu bantuan dan juga jika memilih logout, di situ akan kembali ke menu login sebelumnya. Kemudian jika memilih selain angka 1 hingga 8, di situ akan menampilkan tulisan angka yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu kembali ke menu admin. Kemudian di sini ada pada bagian menu admin, masih bagian menu admin untuk bagian hapus data penghuni dan juga tambah data penghuni. Dimana ketika memilih tambah data penghuni, di sini akan menampilkan daftar kamar yang tersedia. Kemudian diminta untuk memasukkan kode kamar yang bisa dilihat dari daftar kamar yang tersedia. Masukkan daftar kamar yang ingin dihuni, masukkan nama, alamat, nomor HP, dan juga tanggal pembayaran. Setelah masukkan beberapa informasi tersebut, akan menampilkan lagi informasi penyewa tadi yang akan direcord ke dalam record penghuni dan juga record kamar. Kemudian di situ akan list penghuni akan ditambah, lalu kamar stack akan dihapus. Lalu di sini ketika memilih menghapus data penghuni, akan menampilkan daftar penghuni kos, di mana di situ meminta kode kamar yang ingin dihapus penghuninya. Ketika kode kamar tersebut benar, maka proses hapus data penghuni akan dijalani. Lalu di sini list penghuni akan dihapus, lalu stack kamar akan dikembalikan kembali, dan proses tersebut akan disimpan ke data tersebut akan disimpan ke record penghuni dan juga kamar. Lalu ketika kode kamarnya salah, di situ akan menampilkan kode kamar tidak sesuai. Dan ketika program telah selesai dilakukan, hapus data penghuni atau tambah data penghuni
akan kembali ke menu admin. Kemudian ada menu user, di mana dalam menu user ditampilkan beberapa pilihan, yaitu peraturan, informasi kamar, pembayaran, feedback, informasi pemilik kos, bantuan, dan juga logout. Pertama di sini ada peraturan, informasi kamar, informasi pemilik kos, dan juga bantuan yang akan menampilkan informasi terkait. Setelah itu akan kembali ke menu user. Setelah itu di sini ada pembayaran yang akan menampilkan menu pembayaran. Lalu di sini ada feedback. Feedback akan menampilkan masukan subjek dan juga masukan isi yang akan di-record ke record feedback. Terus setelah itu akan kembali ke menu user. Ketika memilih angka selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, maka akan menampilkan angka yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu akan kembali ke menu user. Lalu jika Anda memilih logout, maka akan kembali ke menu login. Kemudian ada menu guest. Ketika memilih menu guest pada menu login, di sini akan ditampilkan menu guest, di mana di situ ada pilihan peraturan dan syarat daftar kos, daftaran harga kamar, daftar menjadi penghuni kos, informasi pemilik kos, bantuan, dan juga logout. Di sini ada peraturan dan syarat kos, daftar dan harga kamar, daftar menjadi penghuni kos, dan bantuan, di mana mereka akan menampilkan informasi mengenai hal terkait. Lalu akan kembali ke menu utama. Lalu untuk pada bagian daftar menjadi penghuni kos, di sini akan menampilkan daftar kamar yang tersedia. Kemudian di situ akan diminta memasukkan kode kamar yang ingin dihuni, nama, nomor HP, dan tanggal pembayaran. Setelah itu akan diarahkan ke bagian menu pembayaran. Jika milih ya, akan diarahkan ke menu pembayaran. Jika tidak, akan kembali ke menu utama. Kemudian ada logout yang akan kembali ke menu login. Dan jika memilih angka selain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, akan memunculkan lagi angka yang Anda masukkan tidak sesuai. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana jalan program pada aplikasi Ekos ini. Yang pertama, tampilan awal yaitu ada menu login. Menu loginnya itu tampilannya seperti ini. Ada menu sebagai pemilik kos, penghuni kos, quest, dan bantuan. Untuk bantuan itu fitur memberikan solusi atas pertanyaan atau kendala yang dialami oleh pengguna. Kemudian di sini ada pemilik kos sama penghuni kos. Pada menu 1 dan 2 ini harus memasukkan username sama password. Dan untuk Guest itu tidak perlu memasukkan username sama password. Ini untuk umum, untuk diakses oleh semua orang. Kemudian kita akan mencoba ke menu nomor 3, yaitu sebagai Quest. Nah, ketika kita memasukkan angka nomor 3, maka akan ada tampilan bahwa Anda masuk sebagai Quest. Dan tampilannya seperti ini, di mana pilihan menunya yaitu ada
peraturan dan syarat daftar kos, daftar dan harga kamar, daftar menjadi penghuni kos, informasi pemilik kos, bantuan dan logout. Untuk peraturan dan syarat daftar kos ini berisi ketentuan yang harus dipatuhi oleh penghuni. Yang ini ada daftar dan harga kamar, itu menampilkan tipe kamar yang tersedia beserta harganya. Yang ketiga yaitu daftar menjadi penghuni kos, yang dimana untuk calon penghuni yang ingin mendaftarkan langsung melalui aplikasi. Yang menu nomor 4 ada informasi pemilik kos, menyediakan kontak dan detail pemilik kos. Di sini nomor 5 ada bantuan, yaitu sama seperti tadi, yaitu jika ada kendala atau petunjuk untuk pengguna jika ada kesulitan. Nomor 6 yaitu ada logout sebagai menu WES. Kemudian kita akan mencoba di nomor 1, peraturan dan syarat daftar kos. Nah, ketika kita mengklik nomor 1, maka kita akan ditampilkan oleh peraturan penghuni kos seperti ini dan syarat daftar penghuni kosnya. Nah, untuk menu ini adanya pertanyaan bahwa apakah ingin kembali ke menu utama atau ya atau tidak, yaitu Y atau T itu tidak. Karena saya ingin melanjutkan kembali programnya, maka saya akan memilih ya, dan jika kita memilih tidak, maka program akan langsung berhenti, tidak akan diteruskan kembali. Kita ya. Kemudian di daftar dan harga kamar kita ketik nomor 2. Nah, di sini list kamar yang tersedia. Nah, ini kamar yang belum terisi, kamar yang tersedia. Di sini ada kode kamarnya, fasilitas dan harga per bulan pada kamar. Di sini terdapat kamar premium, medium, standar, dan terdapat 20 kamar. Kemudian kita kembali ke menu utama dan kita akan mencoba di menu ketiga, daftar menjadi penghuni kos. Nah, di sini ada list kamar yang tersedianya sama seperti sebelumnya, tetapi kita di sini ingin daftar sebagai penghuni. Maka kita harus memasukkan kode kamar yang ingin kita huni. Kita memilih kode kamar atau nomor kamar yang ingin kita huni. Kita masukkan di nomor 04. Masukkan nama penghuni, misalkan namanya Nina. Masukkan alamat penghuninya, Surabaya. Nomor penghuninya 081. Nah, masukkan tanggal pembayaran 02. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan informasi penyewanya, bahwa di kamar nomor 4 atas nama Nina, alamatnya di Surabaya dengan nomor HP segini. Setiap tanggal pembayarannya dilakukan setiap tanggal 2. Kemudian kita melanjutkan pembayaran. Ya. Kemudian di sini ada harga per bulan. Dalam informasi pembayaran harga per bulannya yaitu 1.850.000. Masukkan berapa banyak penghuni yang tinggal di kamar Anda. Jika kita memasukkan penghuninya 2, maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu 200.000. Dan kita coba masukkan 1. Nah, masukkan berapa bulan yang ingin Anda bayar. 2 bulan. Nah, di sini akan ada disuruh
untuk memilih tipe pembayarannya, apakah tunai atau transfer. Kita akan mencoba transfer. Nah, di sini ada informasi bahwa pada kode kamar di kamar 04 harga per bulannya 850.000. Total yang harus dibayarin yaitu 1.700.000 untuk 2 bulan. Konfirmasi pembayaran iya. Kembali ke menu utama ya. Nah, kita bisa melihat informasi pemilik kos. Ini adalah informasi pemilik kos untuk jika ingin berkomunikasi lebih dalam lagi mengenai informasi kos-kosannya. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini ada bantuan. Nah, ketika kita klik nomor 5 bantuan akan muncul bantuan seperti ini. Nah, kita akan kembali ke menu utama. Dan kita bisa logout di nomor 6. Nah, ketika kita sudah logout, maka akan menampilkan menu awal login. Jadi akan kembali ke menu awal aplikasi. Berbeda dengan jika kembali ke menu utama pada menu seperti bus ini pada pengunjung. Jika kembali ke menu utama, yaitu bukan menu utama yang login, tetapi pada menu utama sesuai menu yang kita masuk sebagai apa. Dengan fitur ini, Wes dapat dengan mudah mendapatkan informasi lengkap tentang kos sebelum memutuskan untuk mendaftar selanjutnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas menu-menu lain pada aplikasi e-kos ini. Nah, selanjutnya kita mencoba masuk ke menu penghuni kos di menu nomor 2. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password pada user. Nah, cara melihatnya nanti itu pada menu admin akan ada fitur daftar password dan menu ini. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Dan kita bisa melihat dari daftar password dan username-nya itu yang sudah ditentukan oleh admin seperti ini. Kita mencoba ini nomor 1, username 1 dengan password 209. Kita masukkan username password. Username nomor 1, passwordnya 209. Nah, maka akan ditampilkan bahwa Anda berhasil login sebagai user. Di sini terdapat beberapa menu pilihan yang kita inginkan untuk melihat mengakses pada informasi tersebut. Kayak seperti nomor 1, ada peraturan penghuni kos. Nah, di sini akan ditampilkan peraturan penghuni kos. Kemudian kita apakah ingin kembali ke menu utama? Ya, karena kita ingin melanjutkan programnya. Kemudian kembali ke menu utama lagi sebagai menu user atau pengguna, yaitu kita bisa melihat mencoba informasi kamarnya di nomor 2. Di sini tampilan informasi kamarnya seperti nomor kamarnya, nomor 1, fasilitas, dan harga per bulan dari kamar tersebut. Kemudian kita kembali ke menu utama. Di sini ada nomor 3, pada menu nomor 3 yaitu pembayaran. Nah, pada pembayaran ini penghuni dapat melihat atau melihat
tagihan dan melakukan pembayaran selanjutnya pada pembayaran berikutnya. Kita masukkan berapa banyak penghuni yang tinggal di kamar, kita masukkan 1 orang, masukkan berapa bulan yang ingin Anda bayar, 1 bulan. Di sini ada tipe pembayarannya, pilihannya yaitu tunai atau transfer. Kita akan mencoba transfer. Nah, di sini akan ditampilkan informasi bahwa total dari pembayarannya itu untuk 1 bulan. Kita konfirmasi pembayaran. Nah, di sini terdapat informasi dari struk pembayarannya. Nah, di bawahnya itu adalah informasi untuk pembayaran lebih lanjutnya, yaitu pembayaran lebih lanjut dikirim ke nomor rekening yang sudah tertera di struk pembayaran, dan lalu konfirmasi pembayaran ke WhatsApp adminnya. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama. Nah, pada menu nomor 4 kita bisa tambahkan feedback sebagai penghuni agar admin bisa melihat kendala yang dialami oleh penghuni atau ada masalah-masalah terkait kosan pada kamar tersebut. Kita dapat masukkan subjek feedbacknya, yaitu seperti air mati, dan masukkan isi feedbacknya seperti tolong perbaiki air di kamar nomor 01 karena airnya tidak nyala. Kemudian, nah, feedback telah ditambahkan. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama. Nah, kita bisa melihat di menu nomor 5, yaitu informasi pemilik kos. Informasi pemilik kos sama seperti tampilan pada menu guest tersebut yang tadi. Di sini ada informasi pemilik kos. Kemudian kembali ke menu utama. Nah, di sini ada bantuan sama seperti yang tadi, yaitu jika ada kendala dialami oleh pengguna atau adanya sulit akses, maka klik menu bantuan tersebut. Kemudian kita bisa langsung login saja. Nah, maaf, kita akan langsung logout saja, dan jika kita mengklik nomor 7 logout, maka akan ada tampilan Anda telah logout dan kembali ke menu login pertama awal. Dan kemudian kita dengan adanya fitur ini, penghuni kos dapat mengelola informasi dan pembayaran dengan lebih praktis dan efisien. Dan sekarang kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu masuk sebagai pemilik kos. Kita klik nomor 1. Kita masukkan username, yaitu username admin, passwordnya password. Nah, ini adalah, maka akan ditampilkan seperti ini bahwa Anda berhasil login sebagai admin. Pada menu admin ini terdapat daftar kamar, daftar penghuni kos, daftar username dan password, feedback kamar penghuni, tambah penghuni kos, hapus penghuni kos dan bantuan, dan nomor 8 terakhir logout.
kita bisa melihat daftar kamar yang ada. Ini adalah daftar kamar yang keseluruhan dari kode kamar, fasilitas, dan harganya itu dari keseluruhan, yaitu terdapat 20 kamar. Kita kembali ke menu utama. Nah, kita bisa lihat daftar penghuni kos di nomor 2. Nah, ini adalah daftar penghuni kos yang sudah terisi, kamar-kamar yang sudah terisi. Maka admin yang bisa melihat bahwa penghuni kos dengan identitas dan alamatnya itu admin bisa melihatnya, bisa memantau. Di sini ada 5 kamar yang sudah terdaftar, dan kita bisa kembali ke menu utama. Nah, ini daftar username dan password kamar. Ini kita nomor 3 coba. Nah, di sini adalah daftar password dan username. Ketika ada penghuni atau calon penghuni yang sudah resmi masuk atau menyewa kamarnya, maka pemilik kos atau admin akan memberikan informasi username dan passwordnya untuk bisa mengakses ke aplikasi ini. Kemudian kita akan kembali ke menu utama. Nah, di sini ada feedback penghuni. Kita pilih nomor 4. Nah, ketika kita memasukkan nomor 4, maka akan ada tampilan feedback penghuni. Seperti ini, seperti atap bocor, wifi mati, air mati. Ini adalah feedback dari penghuni kos yang nanti akan admin lihat atau pantau bahwa jika terjadinya kendala pada penghuni kos. Kemudian di sini ada perintah bahwa ketik 1 untuk hapus semua feedback dan ketik 2 untuk kembali ke menu utama. Dan jika pengguna memasukkan angka atau karakter yang tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, maka program akan langsung berhenti secara otomatis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan input dan mencegah kesalahan sistem. Nah, di sini kita harus memasukkan angka. Karena kita ingin melanjutkan programnya, kita akan ketik nomor 2. Kembali ke menu utama ya. Nah, di sini pada menu 1, 2, 3, 4 itu sudah kita coba, dan kita selanjutnya akan ke menu nomor 5, yaitu tambah penghuni kos. Nah, di sini adalah list kamar yang tersedianya, yaitu ada segini, dan sisanya yaitu 5 tadi yang sudah terdaftar setiap kamarnya. Dan kita masukkan kode kamar yang ingin kita huni. Kita masukkan nomor 5. Nah, masukkan nama penghuni, misalkan kita masukkan Ulfa. Masukkan alamat penghuni Jakarta. Masukkan nomor HP penghuni 0. Kemudian masukkan tanggal pembayaran. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada informasi penyewanya, yaitu di mana kode kamar nomor 5 sudah terisi, namanya Ulfa, alamatnya dari Jakarta, dan pembayarannya dilakukan setiap tanggal 5. Ini adalah pembayarannya itu di mana pertama masuk, yaitu tanggal pembayaran yang harus dilakukan setiap bulannya. Kemudian konfirmasi penambahan penghuni, kita ketik ya. Nah, di sini ada tampilannya,
bahwa penghuni baru telah ditambahkan dan kita bisa kembali ke menu utama. Nah, setelah ini ditambahkan, kita bisa melihat bahwa di daftar kamar apakah sudah ditambahkan atau belum. Kita bisa lihat bahwa yang tadi kita tambahkan ini sudah terdaftar dan sudah bertambah, dan kita bisa kembali ke menu utama untuk menjalankan program selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada hapus penghuni kos di menu nomor 6. Nah, maka tampilannya akan memperlihatkan daftar penghuni kos bahwa mana saja yang akan dihapus penghuninya. Untuk menghapus penghuni itu untuk jika ada penghuni yang keluar dan pemilik kos bisa menghapusnya. Kemudian masukkan yang ingin dihapus seperti 07. Konfirmasi penghapusan penghuni kos, iya. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan penghuni dengan kode kamar 07 telah dihapus. Maka kita bisa kembali ke menu utama. Nah, di sini terdapat bantuan terlebih dahulu. Kita ketik ya. Nah, di sini kita bisa setelah menghapus penghuni, kita bisa melihat daftar penghuni kembali. Apakah sudah terkurangi, sudah terhapus, atau masih tetap. Kita bisa melihat, mengecek kembali. Nah, bahwa penghuninya sudah terhapus pada kamar nomor 7 yang atas nama Braja sudah terhapus. Dan kita bisa kembali ke menu utama. Untuk menu nomor 7 itu bantuan sama seperti sebelumnya, untuk memberikan solusi atau ada yang kendala dialami oleh pengguna, maka ada petunjuk pada bantuan itu. Kemudian kita bisa log out. Kita bisa log out saja. Nah, kita akan kembali ke menu utama awal, login kembali, dan dengan tampilan Anda telah log out dari menu pemilik kos. Dengan fitur ini, pemilik kos dapat mengelola kamar, penghuni, dan administrasi dengan lebih praktis dan efisien. Aplikasi e-kos ini dirancang untuk mempermudah semua pihak, baik pemilik, penghuni, maupun calon penyewa. Itulah gambaran lengkap dari aplikasi e-kos ini. Untuk terakhir adalah kesimpulannya, yaitu aplikasi e-kos ini dirancang buat mengatasi masalah yang sering dihadapi pemilik kos dan penyewa, seperti susah ngatur data penyewa atau susah cari info kamar kosong. Dengan aplikasi ini, pemilik kos bisa ngelola usaha mereka lebih efisien, sementara penyewa bisa lebih mudah cari info, bayar, dan dapetin bukti pembayaran. Aplikasi ini juga bisa mengurangi kesalahan dalam input dan karena semuanya otomatis. Untuk sarannya, aplikasi ini bakal lebih menarik dan efisien kalau pakai tampilan grafis, GUI, dan database. Selanjutnya, sebelum bikin aplikasi, sebaiknya pahami dulu kebutuhan pengguna biar hasilnya lebih memuaskan. Yang ketiga, fitur aplikasi perlu dikembangkan lagi biar lebih lengkap dan menarik buat dipakai. Untuk penutup, terima kasih buat semuanya yang udah dengerin presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, kami siap jawab. Sekian dari kami, semoga aplikasi e-kos ini bisa